أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعبة إذا شئت سهلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Bapak Ibu, para orang tuaku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan-lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu, pada malam hari ini dalam cuaca yang dingin, hujan cukup lebat, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan tolak rahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita bersama, hadirnya kita di tempat ini menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nabi pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagian daripada kenikmatan surga yang Allah akan berikan kepada orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Hanya mungkin daya ingat dan daya tangkapnya yang mungkin akan berkurang. Tetapi kewajiban kita untuk datang ke majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu menjadi kewajiban bagi kita. Dan orang yang melangkahkan kakinya datang ke rumah Allah
datang ke majelis taklim, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita Bapak Ibu untuk kemudian kita bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Yang kedua yang menjadi penyemangat kita adalah apa yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah berhimpun satu kaum, satu jamaah di dalam rumah di antara rumah-rumah, dibacakan atas mereka ayat-ayat kami dan kemudian mereka saling mempelajarinya. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu di dalam rumah Allah, dibacakan ayat Allah dan mereka saling mempelajarinya, illa nazalat alaihi sakinah. Allah berikan ketenangan di dalam hati, Allah berikan ketentraman di dalam jiwa, lalu kemudian turun para malaikat Allah menghadiri majelis ilmu. Yang selanjutnya Allah dan melalui malaikat yang mencatat nama-nama kita. Dan kemudian ketika nanti kita pulang, nama-nama ini akan disetorkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini, malam ini, tanggal sekian, dalam cuaca yang rintik, hujan, hamba-hambamu datang ke majelis taklim. Siapa namanya? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus terus kita gaungkan dan menjadi penyemangat kita dalam pertolongan. Kemudian selanjutnya, materi kita pada malam hari ini materi yang mungkin pernah didengar atau mungkin pernah membaca atau mungkin pernah mendengarkan taklim di tempat-tempat lain. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang ibadur rahman. Tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Mari kita lihat makna secara harfiah atau makna secara perkataan kata ibadur rahman. Yang pertama, kata ibad itu diambil dari kata abdun. Ibad artinya atau diambil dari kata abdun. Abdun artinya hamba. Abdun artinya budak. Abdun artinya yang tunduk secara totalitas. Jadi yang dimaksud dengan ibad adalah jamak daripada abdun, jamak dari hamba, jamak dari budak, jamak dari tunduk. Mengapa bahasa ini diungkapkan? Kalau hamba sering kita dengar, kalau budak kayaknya kurang enak. Tetapi begitulah bahasa Al-Quran. Kata budak di sini budaknya Allah. Tapi kalau manusia kepada manusia, dulu juga ada zaman perbudakan, kan begitu. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Sebelum datang Islam, perbudakan itu dilegalkan. Perbudakan itu dilegalkan. Bahkan mohon maaf, seorang wanita ketika sudah menjadi budak tuannya, maka dia boleh diperlakukan apa saja. Dulu sebelum datang Islam.
dia diperbolehkan seperti istri sendiri. Dulu zaman perbudakan. Tapi ketika Islam datang dan kemudian ada perintah untuk memerdekakannya, maka hukum ini tidak lagi berlaku. Yang legal menjadi ilegal. Maka satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah, di mana beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kembali kita kepada makna yang tadi, bahwa yang dimaksud dengan budak di sini adalah orang yang harus mengikuti aturan-aturan tuannya. Layaknya seorang budak, pernah satu ketika seorang pemuda bernama Dinar yang hari-harinya selalu ngelawan sama orang tua. Apa yang diomongin orang tuanya dijawab. Bahkan tidak sedikit menyakiti, bahkan membuat hati ibunya sedih. Ketika beliau melewati satu pekuburan, dalam kisah ini disebutkan kakinya masuk ke dalam lubang kuburan. Ketika diangkat kakinya, dia melihat ada tulang belulang, tengkorak. Seolah-olah tulang dan tengkorak ini berkata, celaka kamu wahai Dinar. Celaka kamu wahai Dinar. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dari saat itulah kemudian dia bertobat. Lalu kemudian berkata kepada ibunya, wahai ibu, seandainya engkau memiliki budak yang lari dari tuannya, kemudian tertangkap kembali, kira-kira hukuman apa yang engkau akan berikan? Ibunya spontan menjawab, kalau aku punya budak dan budak ini melarikan diri kemudian tertangkap, aku akan masukkan dia ke tempat yang gelap. Tidak kuberikan makanan yang layak. Artinya dikasih makan tapi bukan makanan yang layak. Tidak akan kuberikan pakaian yang cukup. Ketika dia kedinginan, dia harus merasakan kedinginan. Kira-kira begitulah hukuman yang akan diberikan oleh seorang tuan kepada budak. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang sudah menjadi budak, maka dia mengikuti perintah dan kemauan dari tuan. Maka bahasa ini diungkapkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kata Ar-Rahman. Kita pertama ibad, yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah satu di antara sekian banyak sifat Allah yang memiliki arti dan makna adalah yang Maha Pengasih. Kasih sayangnya meliputi semua makhluknya. Kasih sayangnya meliputi semua makhluk. Jadi secara bahasa, kata Ibadur Rahman adalah hamba-hamba yang disandarkan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa tidak disebutkan ibadullah? Kenapa ibadur Rahman? Karena Allah ingin menegaskan bahwa sifat mereka lahir dari rahmat Allah, bukan dari usahanya sendiri. Sifat ini tumbuh bukan dari usahanya sendiri. Tapi kata ibadur Rahman ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba atau budak. Kalau demikian Bapak Ibu, maka kata ibad ini sebenarnya tidak punya nilai apa-apa. Tidak punya nilai kemuliaan,
tidak punya nilai yang tinggi kalau dia tidak disandarkan pada sifat Allah. Maka ketika dia disifatkan atau disandarkan pada sifat Allah, maka hamba yang rendah ini, hamba yang umum ini seperti kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ini diciptakan dari turab. Turab itu kalau diterjemahkan itu memiliki arti debu. Bayangkan, kita ini diibaratkan debu. Kita ini diciptakan dari segumpal darah. Kita ini diciptakan dari segumpal tanah yang tidak punya nilai apa-apa. Tapi Allah memuliakan kita dengan keilmuan yang kita miliki. Ketika Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan satu sosok makhluk yang dia akan menjadi pengelola dunia ini. Pemimpin dunia ini. Apakah dunia ini akan baik? Apakah dunia ini akan buruk? Apakah dunia ini akan penuh dengan kebaikan-kebaikan ataukah tidak? Itu bergantung dari manusia atau makhluk yang akan kuciptakan. Maka malaikat-malaikat itu kemudian berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada percakapan antara Allah dengan malaikat dengan penciptaan manusia ini. Malaikat kemudian berkata, qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha. Apakah engkau akan menjadikan sosok makhluk ini ya Allah untuk mengelola bumi ini ya Allah? Mayyufsidu fiha, sementara mereka melakukan pengrusakan. Ini sudah dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ada orang yang merusak bumi ini, ya, dengan segala upaya yang dia lakukan, sampai manusia ini sawit aja dimakan. Ya kan? Hampir semua lahan-lahan ditanami sawit. Dan segala macamnya, korupsinya luar biasa. Saling sikutnya luar biasa. Saling bunuh-membunuhnya luar biasa. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia ini di mana mereka melakukan pengrusakan di bumi Allah? Wa yasfikud dima, dan kemudian mereka melakukan pertumpahan darah. Jadi kerjaan manusia ini ngerusak. Watak dasar manusia ini senang melakukan pertumpahan darah. Dari zaman orang-orang terdahulu memang hobinya itu senang berperang dan melakukan pertumpahan darah. Jadi malaikat ini mengatakan, ya Allah, model manusia begini yang mau kau ciptakan. Tidak cukupkah kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah kami sebagai hambamu yang senantiasa memuji engkau ya Allah, yang senantiasa mensucikan engkau ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa enggak cukup kami ini ya? Termasuk iblis. Ini iblis Bapak Ibu, ini makhluk yang taat. Tinggalnya di dalam surga. Tapi ketika mendengar kabar ada makhluk yang akan diciptakan dan dia punya kedudukan yang tinggi, punya kedudukan yang lebih, maka
nggak terima. Tapi Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lam wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kemudian Allah ingin mempertontonkan kepada iblis dan malaikat bagaimana kemampuan dan kecerdasan manusia. Disebutkan ini benda tahu semua tuh manusia. Sampai malaikat takjub luar biasa. Maka ketika Allah mengatakan wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika semua takjub para malaikat itu dengan kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang memang Allah sudah persiapkan sebagai pengelolanya dunia ini, maka kemudian ketika Allah mengatakan wa in qulna lil malaikah, dan ketika kami berkata kepada seluruh malaikat-malaikat usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Maka makna sujud di sini adalah memberikan penghormatan. Kita kalau ketemu orang punya kemampuan kayaknya kita begini, gitu. Bapak Ibu, hormat saya sama dia. Kenapa? Hebat orangnya karakternya luar biasa. Jadi kata hormat di sini adalah pengakuan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Maka ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberikan penghormatan, fasajadu, semua memberikan penghormatan. Illa iblis, kecuali yang namanya iblis. Kenapa iblis tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam? Di dalam ayat yang lain digambarkan percakapan antara Allah dengan iblis. Iblis mengatakan, untuk apa aku menyembah atau memberikan penghormatan kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ada hal yang menjadi kesombongan daripada iblis itu. Ngapain saya memberikan penghormatan kepada Adam? Dia diciptakan dari tanah yang nggak punya nilai apa-apa. Sementara saya diciptakan dari api. Akhirnya karena kesombongan itulah yang membuat iblis ini diusir dari surga. Jadi ini sebabnya kenapa diusir, karena sombong. Artinya seorang ibadur rahman pasti tidak sombong. Karena ini akan berbeda sikapnya dengan iblis, laknatullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi bahasa ya. Sementara secara istilah ada pendapat-pendapat para ulama tentang makna ibadur rahman. Yang pertama, apa yang diungkapkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan hum ibadullahil mukhadunal muti'una. Yang dimaksud dengan ibadur rahman itu menurut beliau adalah hamba-hamba yang bertauhid. Al-muwahhidun. Wahid itu artinya satu. Kalau walid, nah ini film Pak. Ya, walid itu punya aliran berbeda ya. Nah, kata muwahhid atau muwahhidun artinya orang yang bertauhid. Apa itu tauhidnya? La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah.
Itu tauhid. Jadi yang dimaksud dengan ibadur rahman adalah hamba Allah yang pasti dia bertauhid. Cirinya dia adalah makhluk atau hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya al-muti'un. Yang dimaksud dengan orang yang ibadur rahman itu adalah hamba Allah yang taat. Berarti kalau dia tidak muwahhid, kalau dia tidak bertauhid, dia bukan ibadur rahman. Kalau dia tidak taat, dia bukan ibadur rahman. Karena karakter ibadur rahman adalah orang yang bertauhid dan orang yang taat kepada Allah. Nah, tinggal kita bercermin, kita sudah muwahhid atau belum? Insya Allah sudah muwahhid. Pertanyaan selanjutnya, kita sudah menjadi orang yang taat atau belum? Nah, ini yang jadi tanda tanya, Ustaz. Dan ini yang juga perlu dipertanyakan kepada kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, sholat, baca Quran, zakat, dan lain sebagainya, apakah benar-benar ini sebagai cerminan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau baru pada batasan menggugurkan kewajiban? Kemudian al-mutawadi'una fi masjid. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan ibadur rahman adalah hamba yang tawadu. Tawadu itu apa, Bu? Rendah hati, bukan rendah diri. Beda antara rendah diri dengan rendah hati. Kapan kita kadang jadi orang rendah diri? Kalau kita punya hutang sama orang. Itu biasanya, atau mau pinjem hutangan sama orang, itu biasanya diri kita ini kayak rendah. Betul? Kenapa? Karena kita butuh. Datang kepada orang, butuh uang buat bayar anak sekolah, ya kan? Atau bayar toko, atau bayar apapun, ya. Kemudian kita cari ketemu dengan orang yang uangnya banyak. Apa yang kita lakukan? Datang, merunduk-runduk. Mohon maaf, kadang-kadang ada dalam kehidupan bermasyarakat kita ini seperti orang yang merendah. Kenapa? Dia donatur masjid. Ya, kita pengurus masjid, ya, kemudian dia donatur. Donaturnya nggak tanggung-tanggung, semua tempat wudhu dia yang benerin. Ya, tempat di dalam masjid ini semua bantuan dari dia. Kayaknya kita ini jadi orang yang ada, Pak, beberapa masjid yang kalau ketemu dengan donaturnya itu, wah, duduk. Assalamualaikum Pak Haji, cium tangannya. Padahal umurnya tua kita. Ya, mohon maaf, kita ini adalah walinya Allah. Jadi kalau ada orang yang donatur, itu emang kewajiban. Jangan kemudian kita jangan rendahkan diri kita dengan hal-hal yang, ya kalau dia nggak mau nyumbang ya sudah, qadarullah kan gitu. Kita memberitahukan yang mau berinfak, yang mau bersedekah, fastabiqul khairat. Kalau dia datang, dia kasih bantuan, alhamdulillah, ucapan terima kasih saja, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Pak, sudah dibantu masjid kita. Mudah-mudahan jadi amal jariah Bapak. Stop. Jangan duduk-duduk, cium-cium tangan. Kok kayaknya itu kita lebih rendah. Nauzubillahi. Tapi kadang kalau kita mau berutang, nggak ada cara lain. Ya, kadang-kadang kita ini lebih rendah kedudukannya dari orang yang beruang tadi. Beruang tadi. Memang secara sunnahnya, ya mungkin perasaan itu akan berbeda. Ya kan? Bargaining position kalau kata orangnya. Jadi posisi tawar kita ini rendah.
Ya harus merendah begitu ya. Tapi bukan berarti merendahkan diri kita. Nah, kadang kita mohon maaf dulu ya. Merendah itu hanya kepada Allah. Di hadapan manusia yang rendah itu bukan diri tapi hati kita. Nah, kembali kita kepada apa yang diungkapkan tadi oleh Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadur rahman itu adalah hamba Allah. Itu pertama. Berarti dia bukan hamba syaitan. Kalau ada hamba yang menyembah syaitan, ya walaupun dia orang yang sholat, taat ibadah, dia tidak masuk dalam kategori. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Ada orang yang ibadahnya luar biasa, nggak pernah tinggal ke masjid, tapi urusan-urusan syirik jojong dia jalani. Ya, sholatnya luar biasa, dikasih rezeki oleh Allah, beli kendaraan. Nah, sebelum kendaraan dipakai itu beli ayam hitam. Dipotong ayamnya, darahnya dialirin ke mobil, kan nggak masuk akal. Mobil bagus-bagus dikotori oleh darah hewan. Kalau darah hewan dipotong atau dipotong hewan itu dibagi-bagi dalam sedekah ya boleh. Tapi kalau sesajian bahasanya begitu ya, atau mau datang rumah, mau nempatin rumah baru, pasang sesajian di atas apa? Supaya setannya ini nggak ganggu, maka dikasih makan. Nah itu nauzubillah. Maka ibadur rahman itu yang perlu diperhatikan, dia pasti hambanya Allah. Kalau hamba Allah identik dengan tauhid tadi. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah berarti dia sudah berjanji pada dirinya untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan kalau demikian berarti menghilangkan dirinya dari sesuatu apapun yang menjadi sesembahan. Jadi nggak boleh nyembah kepada jabatan, tidak boleh nyembah kepada manusia, tidak boleh nyembah kepada syaitan dan lain sebagainya, yang berarti akan merusak kalimat tauhid. Jadi hamba Allah, yang kedua muwahhidun, dan yang ketiga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang keempat adalah orang yang tawadhu. Ya, kata beliau, al-mutawadhi'una fi masyihim. Mereka orang yang tawadhu ketika mereka berjalan. Tawadhu itu bukan nunduk terus enggak gitu juga. Kalau jalan ya lurus. Ya, kalau jalan mau ke pasar matanya harus ke depan, jangan nunduk. Ini apa ini? Tawadhu. Ya, yang dimaksud dengan tawadhu itu apa? Enggak sombong. Rendah hati tadi. Itulah sifat tawadhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadur rahman haula'i fityanullah, mereka itu adalah pemuda-pemuda Allah. Pemuda ini diidentikan dengan semangat. Jadi jangan berkecil hati, disebut di sini pemuda-pemuda Allah. Saya kan sudah 50 tahun, bukan pemuda lagi, ini nggak masuk dalam kategori. Maksudnya pemuda ini apa Bapak Ibu? Semangat dalam kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang secara jiwanya muda untuk semangat dalam ketaatan kepada Allah. Kan pernah seorang wanita berkata, ya Rasulullah, nanti kalau orang masuk surga itu yang peot-peot, yang tua-tua ini kira-kira gimana? Oh, gak terima, kata Nabi. Wah, sedih dia pulang. Ya, pas mau pulang itu baru kemudian dipanggil oleh Nabi. Maksudnya apa? Ketika nanti masuk surga itu wajahnya sudah muda. Jadi bukan berarti kemudian orang tua tereliminir, ya. Orang tua nggak boleh masuk
surga. Nah, maksud dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah mereka adalah hamba-hamba Allah, para pemuda-pemudanya Allah Ta'ala. Khalasa ibaduhu, hamba-hamba yang ikhlas ya dalam beramal. Jadi ibadur rahman itu sudah dalam kategori orang yang ikhlas dalam beramal. Apa yang dimaksud ikhlas? Itu lepas. Jadi kalau Bapak Ibu beramal, maka amal atau kebaikan yang dilakukan itu dilepas. Maksudnya gimana Pak? Dilepas. Jangan diingat-ingat. Jangan diungkit-ungkit. Ini keran saya nyumbang, cuma satu padahal. Nyumbang satu ke keran. Diingat-ingat sampai tua. Ya, diceritain kepada anak cucunya. Bapak termasuk orang yang berinfak di masjid. Apa Pak? Keran satu. Tapi orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Kholas. Kholas itu udah. Kalau kita dengar bahasa Arab, udah makan belum? Ya, akalkan? Kholas. Apa kamu sudah makan? Udah. Kalimat sudah itu ya udah lepas. Bukan sesuatu yang masih diikat. Seorang yang menghibahkan sesuatu, ya, artinya dia memberikan sesuatu itu kemudian dia lepas. Hadiah ketika memberikan kepada orang lain, maka lepas sudah. Jangan kemudian kita mungkin tiap ketemu dia ngomong, ya. Abang misalkan ngasih saya jam tangan, tiap ketemu, wah jam tangannya masih, itu bahasa-bahasa menunjukkan bahwa itu pemberian saya loh, oh masih awet ya. Tiap ketemu, itu sorbannya dulu saya belinya itu mahal itu di Mekah gitu ya. Tiap ketemu, itu jadi orang yang pakai jadi risih kan gitu ya. Yang dikasih itu jadi ini ikhlas apa enggak kan gitu ya. Dikasih peci, tiap ketemu, wah pecinya masih bagus. Dulu tahu nggak pecinya beli di mana? Tahun besok ketemu lagi gitulah. Ya, akhirnya apa? Sesuatu yang kita sudah berikan itu, mana kadang-kadang akhirnya hilang, tidak punya nilai. Maka seorang Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, beliau pernah mengatakan, aku menginginkan ketika melakukan kebaikan kepada orang, aku ingin amal-amalanku itu secara totalitas. Total itu nggak pakai neko-neko, nggak pakai syarat-syarat. Kalau mau bantu ya bantu, kan begitu. Tapi kalau membantu ada tapinya, belum membantu. Dan ketika aku sudah melakukan kebaikan itu kepada orang lain, aku akan pergi sejauh-jauh. Supaya apa? Supaya orang ini nggak mengingat kebaikan saya. Bukan berarti kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ngasih seseorang kemudian pergi nggak pulang-pulang, enggak. Tapi begitulah beliau sangat menjaga keikhlasan dalam beramal itu. Yang beliau inginkan kalau melakukan kebaikan total batunya, kalau sudah melakukan kebaikan itu, ya sudah, nggak usah diingat-ingat. Maka disebut dengan kholas, ikhlas, artinya melepas. Khalasa ibaduhu alladzina adhafahum ila nafsihi tasyrifan. Beliau mengatakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah sandarkan kepada dirinya sebagai bentuk pemuliaan. Jadi kata ibadur rahman, ibad ini disandarkan kepada sifat ar-rahman ini sebagai bentuk kemuliaan. Maka nama kita ketika disebut ibadullah, siapa namanya? Saifullah, ya. Ada doa dari orang tua kita supaya nilai kemuliaan dari sifat Allah ini ada pada diri kita.
Kata ibadur rahman ini memiliki sifat kasih sayang, tapi kasih sayangnya jelas berbeda antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Kalau Allah membahasakan tangan Allah di atas tangan mereka, itu tidak bisa kita membayangkan tangannya itu sama dengan tangan manusia kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika ada nama seseorang dikaitkan dengan sifatnya Allah, ini menunjukkan Allah memberikan kemuliaan kepada dirinya. Disandarkan kata Ar-Rahman sebagai bentuk tazkiyah dan pemuliaan. Tazkiyah itu apa? Pembersihan. Mudah-mudahan dengan sifat Ar-Rahman ini hal-hal yang jelek itu hilang, bersih. Dan kemudian menjadi bagian dari kemuliaan dari Allah. Yang ketiga, apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadur rahman adhafahum ila ismihir rahman li'annahum ittasafu birrahmah fastahaqqu hadhil idhafah. Ada dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ke-13 halaman ke-72. Apa maknanya? Allah menyandarkan mereka, siapa? Hamba-hamba ini tadi, ila ismihir rahman, kepada sifatnya Ar-Rahman. Li'annahum ittasafu birrahmah, karena mereka memiliki sifat kasih sayang. Jadi seorang ibadur rahman adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang. Fastahaqqu hadhil idhafah, maka kata beliau mereka berhak mendapatkan penyandaran. Sebab disandarkan karena mereka juga penyayang. Jadi seorang ibadur rahman adalah hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Yang keempat, apa yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama yang mungkin secara garis besar, Bapak Ibu, ada kemiripan dan ada kesamaan, ya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Menurut Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan sammahum ibadar rahman tanbihan ala annahum lamma kanu fi ghayati dhulli wal khudu'i lillah. Allah memberikan penamaan mereka dengan ibadur rahman sebagai peringatan bahwa ketika mereka berada di puncak kehinaan atau puncak ketundukan kepada Allah, maka mereka berada di puncak kemuliaan di sisi Allah. Jadi yang dimaksud dengan ibadur rahman ini, semakin dia merunduk, semakin dia merasa hina di hadapan Allah, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Jadi orang, kita saja, ketika ingin dikabulkan setiap doa-doa kita, maka kita harus menjadi orang yang merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka salah satu doa mustajabah itu adalah waktunya ketika kita memposisikan kepala kita ini di tempat terendah, di atas tanah, di atas lantai. Benar nggak Bapak Ibu? Kita sering mungkin nonton ada film, saya akan berikan maaf kepada kamu, tapi kamu harus sujud, harus mencium kaki saya. Akhirnya mencium kakinya. Itu kan kehinaan sebenarnya. Kehinaan.
karena sesama manusia. Kita pernah dengar kisah Bilal bin Rabah yang dengan Abi Dzar. Ketika Abi Dzar mengatakan, wahai anak kulit hitam, itu Bilal bin Rabah gak terima. Sampai kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Abi Dzar tadi ketemu dengan saya ya Rasul, sambil menangis ini Bilal. Kemudian berkata, ya Rasul, dia mengatakan saya anak kulit hitam. Ya benal aswad, ya benal aswad, ya benal aswad. Anak kulit hitam, anak kulit hitam. Kalau logika kita benar. Bilal itu putih atau hitam, Bu? Hitam. Bapaknya putih apa hitam? Hitam. Jadi kalau orang itu ngomong sebenarnya, wahai anak kulit hitam, ya memang realnya begitu. Anak kulit hitam. Mungkin kalau kita bilang anak kulit putih tersinggung gitu ya. Tapi ketika mengatakan anak kulit hitam, posisi Bilal tidak menerima pada saat itu. Kita mungkin kalau ketemu di waktu teman-teman SD, kan kita punya panggilan-panggilan kocak. Panggilan kocak tapi menghina gitu. Ada ini palanya peang begitu, peang. Tapi itu identik ketemu dengan Pas Reoni, itu si peang. Nggak tersinggung kita, kenapa? Kawan kita, bestie kita, kan gitu ya. Atau yang satu pesek, pesek, nah disebut gitu ya. Mungkin secara pertemuan berulang-ulang tidak ada masalah, itu nggak ada, no problem. Abang mungkin lihat saya mungkin ada tompel, tompel, biasa aja. Tapi ketika saya mungkin dirundung masalah, ya kan? Ada masalah besar, kemudian saya lewat, kemudian abang kita ini ngomong tompel. Padahal bahasanya sama dengan yang kemarin-kemarin, tapi hatinya berbeda. Hari itu kok kayaknya melo banget, ya, merasa banget. Ketika disebut tompel kayaknya penghinaan banget, gak terima kita. Kira-kira begitulah. Ini Abi Dzar dan Bilal bin Rabah ini bestie Bapak. Kemana-mana bareng, apa-apa sama-sama. Seharusnya gak tersinggung. Tapi hari itu Bilal bin Rabah gak terima dengan ucapan sahabat. Ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, si Abi Dzar ini ngomongin saya anak kulit hitam. Akhirnya kemudian Nabi manggil, dipuji-puji Bilal bin Rabah, suaramu itu Masya Allah, kamu muazzin, nanti leher kamu panjang, ya kan? Teropak kamu terdengar di dalam surga. Wow, dipuji-puji supaya apa? Supaya nggak bersedih. Setelah kemudian mulai mereda, lalu kemudian Nabi mengatakan, tolong kau panggilkan Abi Dzar untuk datang kepada. Artinya ada solusi dari Nabi. Datang Abi Dzar, nggak tahu menahu Bapak Ibu, karena dia ngomongnya ini bercanda. Lalu kemudian Nabi mengatakan, masih ada sifat jahiliyah, masih adakah sifat jahiliyah pada dirimu ya Abi Dzar? Ada apa ya Rasulullah? Kenapa kau buat sedih saudara? Dengan mengatakan ya benar Rasul. Wah itu mulai tidak enak hati. Namanya kawan. Pernah nggak kita Bapak Ibu berkawan, tiba-tiba kawan kita ini diam, serba salah kita ini Bapak Ibu. Ya, mau ngomong salah, nawarin salah, pulang di luar salah, pulang belakangan salah, dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah perasaan Nabi Dzar datang kepada Bilal bin Rabah. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia letakkan kepalanya di atas tanah, menandakan penghinaan kepada diri. Apa yang dia katakan? Wahai saudaraku Bilal, kalaulah kepala yang kuletakkan di atas tanah itu, dan kemudian kau letakkan kakimu di atas kepalaku bisa menghilangkan rasa sakit hatimu, maka aku akan lakukan. Dia letakkan kepalanya, injak kepala saya. Nangis Bilal bin Rabah di peluknya saudara. Bapak Ibu, maksud dari penghinaan di sini adalah semakin kita menghinakan diri kita, semakin kita merendahkan diri kita,
semakin Allah muliakan kita di hadapan. Apa maksudnya? Mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba yang rendah di hadapan Allah. Jangan jadi orang sombong. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Jadi apa yang mau kita sombongkan namanya? Uang pas-pasan, rumah juga nggak kaya-kaya amat, harta juga nggak banyak-banyak amat, kan gitu ya? Tapi nyombongnya nauzubillah melebihi iblis. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru kulitnya, kulit luar. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan mendalami kembali ya makna daripada ibadur rahman ini. Tapi setidaknya apa yang diungkapkan oleh Allah dan para ulama tentang pemaknaan ibadur rahman ini sedikit tergambar pada diri kita tentang sifat-sifat daripada ibadur rahman. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.